Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan masalah bentuk mahar, maka ada 3 rincian yang bisa kami sampaikan, telah kami tuliskan di papan tulis. Yang pertama adalah bentuk dasar mahar. Ya, ketentuan dasar, ketentuan pokok untuk masalah apa yang boleh jadi mahar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, kullu ma soha thamanan. Semua hal yang sah seandainya jadi alat tukar pembayaran. Soha mahron, maka sah menjadi mahar dalam perkawinan. Wa in qalla, meskipun nilainya murah. Jadi ini ketentuan dasar dalam mahar. Itu hendaknya bentuknya adalah berbentuk sesuatu yang seandainya jadi alat tukar pembayaran itu sah. Ketika kita jual beli dalam bentuk maka bisa jadi alat tukar pembayarannya berupa uang. Maka uang sah untuk menjadi mahar. Boleh jadi jual beli ini barter. Tukar barang dengan barang. Kita punya beras, kita belikan untuk membeli gula misalnya. Maka beras itu sah sebagai alat tukar pembayaran untuk membayar gula. Oleh karena itu, beras itu bisa kita jadikan sebagai mahar. Demikian seterusnya. Oleh karena itu, maka sesuatu yang tidak bisa jadi alat tukar pembayaran itu tidak sah sebagai mahar. Contohnya banyak di tempat kita atau tidak sedikit orang yang maharnya berupa membacakan surat Ar-Rahman. Membacakan surat tertentu dari Al-Quran. Maka ini adalah membacakan surat Ar-Rahman atau surat yang lainnya pada saat akad, ini tidak bisa menjadi mahar, tidak sah sebagai mahar. Kenapa? Karena membacakan surat Ar-Rahman atau surat yang lain itu tidak bisa dan tidak sah sebagai alat tukar pembayaran. Ya, ketika kita beli bakso dan kita jadikan sebagai bayar bakso dengan membacakan surat Ar-Rahman, nah ini tidak sah sebagai alat tukar pembayaran. Karena dia tidak sah sebagai alat tukar pembayaran, maka dia tidak sah sebagai mahar. Maka jika ada pernikahan kok maharnya cuma membacakan surat tertentu, surat Yasin, surat Al-Mulk atau surat Ar-Rahman, maka mahar itu belum terbayarkan. Maka perlu diganti dengan yang lainnya. Ini ketentuan pokok untuk mahar. Namun ada ketentuan tambahan. Yang kedua adalah orang yang miskin boleh maharnya dalam bentuk jasa. Maka hukum asal dari mahar itu berbentuk benda, uang atau barang. Khusus untuk yang miskin maka boleh berupa jasa. Dalilnya di masa Nabi ada orang yang miskin yang ingin nikah, Nabi perintahkan agar maharnya berupa benda meskipun cuma cincin besi. Ketika benda pun tidak ada, padahal dia sudah kepingin betul untuk menikah, maka Nabi bolehkan menikah dengan mahar berupa jasa mengajarkan Al-Quran. Maka untuk orang yang miskin seperti sahabat Nabi tadi yang tidak punya barang meskipun sekedar cincin dari besi, maka boleh berupa jasa. Biasanya contohnya sahabat tadi adalah mengajarkan Al-Quran. Contoh yang lain adalah kisah Nabi Musa yang menikah dengan putri orang tua dari daerah Madian, Syekhu Madian. Maharnya berupa kerja sebagai penggembala selama 8 tahun. Maka selama 8 tahun itu tidak digaji. Karena 8 tahun tersebut adalah pembayaran mahar. Ini kisah pernikahan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian poin tambahan berikutnya adalah khusus jika istri adalah budak perempuan, seandainya ada budak, maka mahar bisa berupa memerdekakan perempuan tersebut dari perbudakan. Sebagaimana pernikahan Nabi dengan istrinya Sofiyah binti Huyai. Nabi jadikan maharnya adalah berupa memerdekakan
sofiyah dari perbudakan. Nah, inilah 3 ketentuan berkaitan dengan mahar. Hukum asalnya adalah berupa barang, atau definisi detailnya adalah segala sesuatu yang bisa dan sah menjadi thaman, menjadi alat tukar pembayaran transaksi, jual beli, sewa menyewa, atau yang lainnya. Kemudian untuk orang yang miskin maka boleh berupa jasa. Artinya orang yang kaya, orang yang punya kemampuan, makruh hukumnya untuk menjadikan jasa sebagai mahar. Kemudian ketentuan khusus berkaitan dengan masalah dunia perbudakan sebagai bentuk motivasi agar membebaskan para budak dari perbudakan, maka boleh menjadikan memerdekakan dari perbudakan sebagai bentuk mahar perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang backgroundnya adalah budak. Demikian yang kita bahas kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat.